Dan sekarang saya sudah bersama pemilik dari rumah yang akan kita review ini, teman-teman. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Saya ngobrol sama ibu siapa nih namanya, Bu? Ibu Lina. Ibu Lina. Ya, Berarti Ibu Lina ini selaku pemilik rumah ini ya, Bu ya? betul. Tinggal di sini tuh udah berapa lama, udah berapa tahun, Bu? Kalau menetap yang belum warawirinya dari tahun 2005. Dari tahun Iya, 2005. betul. Berarti udah kurang lebih selama 18 tahun. Itu maksudnya Ya. warawiri itu kemana? Emang punya 2 rumah gitu, Bu? Betul, saya punya 2 rumah. Yang satu rumah saya di kota, di Bandung. Karena saya lebih adem tinggal di kampung, jadi saya warawiri dulu sampai saya merasa betah. Setelah betah baru saya menetap di sini. Kalau waktu 2005 mungkin belum banyak rumah ya, Bu, ya di sini, Bu? Belum. Hanya ada beberapa rumah gitu. Iya, betul. Karena sekarang juga akses dari pusat kecamatan dari Waduk ke sini itu cukup lumayan jauh, Bu ya. Lumayan. Sekitar kalau pakai sepeda motor atau mobil 1 jam ada nggak, Bu? Ke Waduk 45 menit. 45 menit ya, berarti hampir 1 jam ya, Bu ya. Betul. Jaraknya jauh, aksesnya jauh juga. Ya. Namun ya penghasilannya di sini lumayan ya, Bu ya. Alhamdulillah, kalau di kota saya udah nggak bisa usaha, udah sempit. Kalau di kampung enak ya, Bu ya. Iya, betul. Berarti ini mah tempat santai aja, Bu ya. Iya, tempat santai aja. Ngopi di pagi hari atau sore hari mungkin. Betul. Nah, Bu, boleh masuk ke dalam nggak, Bu? Sambil review rumahnya, Bu. Boleh. Cuman maaf berantakan. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, silakan masuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berarti kalau ini teh ruangan apa nih, Bu? Ruangan yang ini Ini nih? Ruangan tamu. Jadi ruangan penerimaan tamu tuh di sini. Iya. Tempat ruang penerimaan tamu. Jadi kalau misalkan ada tamu, ya rekan kerja atau misalkan saudara di sini, Bu, kumpulnya. Kumpulnya di sini. Terus ini tuh kayak ada kolam, Bu. Iya, kolam. Memang supaya apa ya? Kan kalau ikan kan untuk terapi. Nah, jadi saya ingin di dalamnya itu memang konsepnya seperti ini biar saya bisa terapi, ada burung juga. Saya senang sama yang berbau-bau hewan. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah, ini konsep rumahnya konsep apa sih, Bu? Rumah American klasik atau apa sih ini, Bu? Apa ya? Mungkin kalau orang bilang, kalau saya sih cuman tergambarnya saya pingin bikin rumah di kampung yang bikin nyaman, bikin adem. Tapi kalau orang-orang yang sering berkunjung ke sini jadi konsepnya villa mungkin ya. Oh, villa. Gitu. Tapi nggak tahu juga, kan kita taunya dari orang yang berkunjung. Gitu. Yang bilang ya, Bu ya. Terus tembokannya juga dindingnya itu pakai kayu ya, Bu ya. Kayu. Ini langsung kayu atau misalkan tembokan dilapisi kayu, Bu? Ini tembokan, cuman dilapis kayu. Oh, tembokan dilapis kayu. Kalau lantainya sendiri ini dari kayu atau dari keramik? Oh, keramik. Cuman supaya lebih matching aja, jadi keramiknya juga kayak keramik kayu. Motifnya itu motif kayu mungkin ya, Bu ya, seperti itu. Nah, itu kalau di itu atas ruangan apa? Kalau atas kebetulan kan kalau nge-gym di sini jauh. Nge-gym kan di sini jauh. Saya dulu kalau nge-gym suka ke Malangbong, suka kemana aja. Akhirnya saya beli alat sendiri supaya lebih nyaman nge-gym di rumah gitu. Karena saya senengnya olahraga. Olahraga ya, Bu ya. Berarti 1 minggu berapa kali tuh, Bu, nge-gymnya, Bu? Kalau saya istirahat olahraga hari Minggu aja. Hari Minggu. Jadi nge-gym seminggu sekali, dibarengin yoga seminggu 2 kali, aerobik seminggu 3 kali. Jadi ini mah khusus ruangan olahraga ya, Bu ya? Ruangan olahraga pribadi. Pribadi ya, Bu, betul sekali, benar. Terus kita lanjut ke ruangan apa lagi nih, Bu? Ini ruangan tengah. Ruangan keluarga? Iya, ruangan keluarga. Jadi kita bisa ya mungkin karaoke bersama keluarga, buat kumpul bersama keluarga. Jadi ruangan keluarganya menyatu sama ruangan tamu. Iya, betul. Kenapa tempat karaoke-nya nggak bikin privasi lagi gitu, Bu? Kayak tempat nge-gym gitu. Sebetulnya ada konsep ke sana, cuman belum terini aja. Memang ada konsep, saya akan buat tempat nge-gym sendiri gitu supaya nggak ganggu maksudnya. Tapi belum dilaksanakan. Berarti ini ada berapa kamar tidur sih, Bu, di kamar? Ada 3. 3 kamar tidur. Ya, 2 tempat tidur kamar anak, 1 tempat tidur utama. Oh, gitu. Jadi
hanya ada 3 kamar tidur, 1 ruangan ngezim, Iya. 1 ruangan tamu, 1 ruangan keluarga, dan Iya. juga karaoke. Terus apa lagi yang ke samping teh? Dapur. Ini Aduh, dapur. maaf, dapurnya berantakan. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Dapurnya berantakan. Ya, yang namanya dapur pasti berantakan Ya, karena betul. banyak masak gitu. Banyak. Ini mah ruangannya ibu-ibu ya. Ruangan ibu-ibu kalau botram. Saya memang dapurnya dibikin gini karena kan rumah saya tuh orang tuh pada seneng botram. Maklum ibu-ibu seneng botram, jadi dapurnya dibikin luas. Oke. Ibu, nah ini kenapa sih enggak, maksudnya punya dapur kotornya nggak, Bu, yang dari tungku itu gitu? Ada dapur kotor. Tapi ini jarang, paling dipakainya kalau lagi ada acara hajatan ya, atau ada acara apa, kita pakai ini. Dapur kotor baru dipakai. Kalau hari-hari biasa ya enggak. Soalnya kan di rumah cuman berdua, anak-anak lagi pada sekolah nih ke kota, jadi kayaknya jarang juga kita masak-masak besar ya, cuman berdua. Kalau ke sebelah sana itu apa, Bu? Ini gudang. Oh, gudang. Gudang sama kamar mandi. Oh, kamar mandinya ada 2? Ada 2, kamar mandinya ada 2. Oke. Ya. Boleh ke gudangnya aja langsung, Bu? Boleh. Yuk sama Ibu. Yuk. Gudangnya berantakan. Ini gudang. Kalau di kampung itu dibilangnya tuh goah ya, Bu ya. Tempat betrak-betruk, sepuh kapung kurma. Tempat penyimpanan beras, ya, barang-barang bekas yang sudah nggak terpakai ya, Bu ya. Khususnya sih kebanyakan kalau goah itu untuk penyimpanan stok beras ya, Bu ya. Aman. Ini. Oke, teman-teman, jadi inilah ruangan rumah Ibu Lina. Kita lanjut ngobrol di depan lagi aja, Bu ya, nggak apa-apa, Bu? Boleh. Berarti Ibu Lina ini warga Translok juga ya, Bu ya? Iya, betul. Orang tua atau suami yang jadi TNI Angkatan Laut atau siapa, Bu? Mertua. Mertua saya jadi Angkatan Laut di sini. Ngikutin jejak mertua mungkin di sini. Iya. Karena mertua tinggal di sini, anak-anaknya diboyong semua ke sini, Bu ya? Iya, alhamdulillah semua. Kalau itu, Bu, perusahaan sendiri atau usaha di bidang apa sih, Bu? Saya cengkeh. Cengkeh. Iya. Dari cengkeh. Punya tanah luas berapa hektar, Bu? Saya 1 hektar. Tanah Ibu. Kalau orang tua ada 2 hektar. Iya. Luas ya, Bu ya, pada luas-luas. Itu dari 1 hektar punya pohon cengkeh berapa pohon, Bu? 200. 200 pohon. 200 pohon cengkeh. Udah pada besar-besar atau masih pada kecil, Bu? Campur, ada yang besar, ada yang kecil. Campur. Itu kalau misalkan panen kan kalau cengkeh 1 tahun sekali ya, Bu ya? Iya. Dari 1 tahun sekali itu dari 200 pohon bisa dapat berapa kilo atau berapa kintal, berapa ton gitu, Bu? 1 ton. 1 ton. Iya. Itu tuh kering atau basah? Kering, 1 ton kering. Kalau cengkeh mah enak, Bu ya. Dari mulai daun, buahnya, batangnya bisa dijual. Bisa. Itu kalau harga daunnya sendiri berapa sih, Bu? Kalau daun saya kurang tahu ya, soalnya kebetulan kakak saya kan buka penyulingan, jadi daun memang dibawa ke sana, jadi jarang saya di daun, paling diambilin buat minyak cengkeh. Buat minyak cengkeh, berarti itu mau buat saudara aja gitu, Bu ya? Iya, betul. Berarti yang Ibu jual mah hanya batang sama buah cengkehnya doang? Iya. Nah itu kalau cengkehnya kan bisa dapat 1 ton buah cengkehnya ya, Bu ya? Kering. Kalau batangnya sendiri bisa dapat berapa, Bu? Kalau batangnya itu setiap panen tergantung hasil cengkeh. Kalau hasil cengkehnya 1 ton, mungkin bisa 5 kintalan. 5 kintal. Harganya berapa itu batangnya? Harganya tergantung juga. Tergantung. Jadi kan kalau pasaran cengkeh itu naik turun. Harga pasaran cengkeh itu naik turun. Kalau cengkehnya lagi banyak, otomatis harganya juga tidak fantastis. Tapi kalau misalnya cengkehnya lagi sedikit, harganya bisa mahal. Jadi kalau harga sih tergantung. Ada yang bisa 4.000, ada 7.000 pakangnya ya, pakang keringnya, batangnya. Iya, lumayan juga, Bu ya. Iya, lumayan. Jadi kalau dari batangnya aja udah bisa dapat, kalau misalkan 5 kintal sekitar 2,5 juta atau 2 juta, 2 juta Ibu ya, kurang lebih. Kalau dari cengkehnya ya beda lagi, 1 ton, bayangkan teman-teman.
1 1 ton. ton itu kali harga berapa Bu biasanya cengkeh? Saya pernah ngeluarin harga 130. 130. Berarti kalau dapat 1 ton 130 juta. Itu biasanya panen rayanya itu bulan apa sih Bu? Kalau cengkeh, kalau dulu memang ada panen raya, ada buah penyelang. Kalau sekarang berhubung kan cuaca sekarang sudah tidak seperti dulu lagi ya, tidak bisa diprediksi. Jadi kalau cengkeh memang cuaca, kalau banyak hujan, cengkehnya sedikit. Gitu. Jadi cuaca juga mempengaruhi. Sebetulnya kalau sekarang nggak ada yang namanya panen raya atau buah penyelang kalau orang tua dulu bilang. Kalau sekarang rata-rata ya dikalkulasikan kayaknya imbang-imbang gitu panen raya dengan buah penyelang hasilnya. Kalau dulu mau kan lagi panen raya nih, bagus, banyak nih cengkehnya, tapi harganya merosot. Iya benar Bu ya. 130 juta kalau itu biaya itu Bu, biaya perawatannya habis berapa dalam 1 tahun? Biaya perawatannya atau biaya panen? Biaya panen sama biaya perawatan. Kan mungkin cengkeh juga ada di pupuk atau gimana gitu. Kalau biaya panen saya dari 1 ton kering itu bisa sampai 15 juta. 12 sampai 15 juta itu untuk upah yang metik, untuk upah yang meretel, termasuk upah yang menjemur, sampai upah yang napi. Karena kan yang udah kering juga kita bersihkan. Dibuang tuh pakang-pakang kecilnya, kotoran-kotoran kayak pasir-pasir kecil itu kita buang, kita ayak gitu. 15 jutaan. Kalau untuk perawatannya sendiri paling kita hanya membersihkan kebun cengkeh, setahun bisa kena 2 kali nyacar, membersihkan, sama pupuknya biasa seperti pupuk kandang sama pupuk NPK gitu. Jadi cuman habis sekitar 15 jutaan ya Bu ya? Iya. Kebanyakan untungnya ya Bu ya. Kalau misalkan punya 1 ton 130 juta dipotong 15 juta. Iya, dipotong perawatan lah sekitar 15 jutaan lah mungkin. Ya bisa ya 30 masih ada untung. Alhamdulillah. 115 juta dalam 1 tahun kalau dikalkulasikan dalam 1 bulan ya dapatlah gaji sekitar 10 juta bersih Bu ya. Kurang lebih segitu. Terus panennya cuma 1 tahun sekali ya Bu ya? Iya, 1 tahun sekali. Jadi kita kerjanya itu kerja yang maksimal capeknya itu paling kisaran 3 bulanan. 3 bulan? Iya, Juli, Agustus, September. Itu full-fullnya kerjanya kita lagi panen. Nanti setelah itu mah paling kita cuman bersihin kebunnya gitu. Hanya menunggu. Terus juga nggak mungkin kan Bu yang bersihin sendiri nyuruh orang lain kan gitu? Iya. Jadi kerja hanya 3 bulan, penghasilan besar, 9 bulannya ya tinggal tidur gitu Bu ya. Istilahnya kita puter lagi. Tapi Bu punya usaha lain nggak Bu ya selain cengkeh? Saya nyimpen kambing. Oh kambing. Iya, saya nyimpen domba sama kambing di petani. Di petani suka ditengahin ya gitu ya Bu ya? Iya, di tengah. Jadi kalau misalkan kambingnya beranak, anaknya 2, 1 ewang gitu ya Bu ya? Seperti itu atau gimana? Beda? Iya, di tengah kita sistemnya tengah. Jadi kita nyimpan betina nih, nanti beranak misalnya anaknya 2, kita bagi 2, 1 sewang. Nanti kalau misalnya kita nengah jantan, kalau jantan kan dia tidak beranak, kita sistemnya ngilo. Kilo. Iya, jadi kita misalnya punya jantan yang kecil, kita kilo dulu, setelah besar kita kilo lagi, nanti dihargain misalnya 1 kilo misalkan 10.000 misalnya, selebihnya kita bagi 2. Gitu ya Bu ya. Itu sistem di kampung. Di kampung. Nengah kambing, nengah sapi, seperti itu mungkin. Iya. Kalau di sini tuh yang nempatin rumah ini berapa orang? Ibu atau sama saya siapa? Saya cuman berdua. Anak saya kan yang satu kuliah di Bandung, yang satu lagi mondok, yang satu lagi si bungsu nanti bentar lagi ke SMA Sumedang. Karena kan di sini sekolah cuman sampai SMP. Untuk jenjang selanjutnya memang belum ada di desa ini, belum ada. Jadi otomatis mereka pada ke kota gitu, keluar. Jadi saya di rumah cuman berdua aja. Sama suami gitu. Iya, sama suami. Berarti bentar lagi panen ya Bu ya? Bentar lagi kan menjelang bulan Agustus nih. Iya. Bentar lagi panen. Waduh, dapat penghasilan ya Bu ya. Jadi enaknya jadi petani itu kayak gitu teman-teman. Sekali panen itu bisa dapat mobil ya Bu ya? Alhamdulillah. Bisa nyekolahin anak. Ya Bu ya. Jadi kita itu jangan terfokus begini, kita sekolah
untuk mencari pekerjaan. Betul. Gitu. Tidak boleh fokus ke situ, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa usaha sendiri, bisa mandiri, membuka lapangan kerja untuk orang lain. Iya, benar, bagus banget nih teman-teman. Inspirasi dari Ibu Lina ini. Ya. Jadi kita kuliah sampai jenjang S3, S2, jangan terfokus untuk mencari kerja, fokusnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi jangan gengsi, sesuatu juga saya juga menekankan sama anak saya, kamu mesti sekolah, kamu mesti kuliah. Memang perlu, harus, ya, harus sekolah, memang harus berpendidikan juga harus, karena apa? Daya pikir orang yang sekolah dengan orang yang tidak sekolah kan lain. Beda. Sekarang dari segi bisnis, mungkin kalau yang sekolah mah pemikiran bisnisnya seperti apa. Kalau yang nggak sekolah mah kan pemikiran bisnisnya kayak bagaimana. Jadi memang ada perbedaan. Jadi tetap pendidikan tetap. Tapi fokusnya di dalam pendidikan, kita jangan kerja di orang, tapi membuka lapangan pekerjaan sendiri. Oke, siap. Ibu Lina, terima kasih Ibu Lina atas waktunya nih, udah diizinkan saya review rumah dan juga sekaligus ngobrol sama Ibu Lina. Semoga Ibu Lina sehat selalu dan berkah selalu.